Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun Anda berada, jumpa lagi sama Bang Mimin yang akan mengulas ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk malam ini 21 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, bagi dulur-dulur, emak-emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Terima kasih. Di episode selanjutnya terlihat di sini Nana yang sudah ketemu dan dia digendong sama Dewa dan langsung dibawa ke kamar lalu ditaruh di atas kasur. Lalu di sana juga Dewa mengobati kakinya Nana yang tergilir. Di sana Nana memandang wajahnya Dewa, walaupun Mas Dewa dingin sama saya tapi dia mau mengurusin kaki saya. Lalu di sana juga Dewa pas dia mendengar perutnya Nana keroncongan, dia tidak banyak basa-basi, dia langsung mengerewak dan menggendong Nana. Lalu di sana juga Nana dibawa ke belakang. Mudah-mudahan keromantisan Nana sama Dewa kembali normal lagi kayak dulu, kita doakan amin ya Allah ya robbal alamin. Lalu sampai ke belakang, Nana juga didudukin di kursi meja makan. Lalu di sana Dewa juga langsung menyiapkan bumbu-bumbunya karena dia mau masak nasi goreng untuk Nana. Dia kasihan kelaparan. Lalu di sana Nana ngomong sama Dewa, Mas Dewa mau bikin nasi goreng, saya bantuin ya Mas, kata Nana kepada Dewa. Lalu di sana Dewa menjawab, diam aja kamu di sana, kata Dewa. Tapi Nana keke dia mau bantuin, pas dia mau melangkah karena kakinya masih sakit, dia hampir jatuh dan di sana juga Dewa dengan sigap menangkapnya Nana. Dan terjadilah Nana peluk-pelukan sama Dewa. Lalu Dewa juga mendudukkan lagi Nana di kursi. Lalu Dewa juga singkat cerita sudah beres masak nasi gorengnya, tapi Nana dia di sana melihatin bahwa yang dipakai bumbu itu bukan garam tapi gula putih. Pas sudah beres dia ngomong sendiri, ini pasti manis nasi goreng, kata Nana, tapi saya akan dimakannya supaya tidak kecewa Mas Dewa. Pas dimakan di sana nanyain Dewa, enak enggak? Enak Mas, kata Nana. Lalu di sana singkat cerita rebutan nasi goreng karena Dewa juga mau menyicipnya. Pas dicicip sama Dewa, Dewa juga hampir mau muntah karena kemanisan. Lalu di sana Dewa langsung memuntahkan nasi goreng itu karena tidak tahan manisnya nasi goreng buatan dia. Lalu di sana Dewa ngomong sendiri dalam batinnya, benar-benar istri saya Nana itu walaupun nasi goreng buatan saya segitu manisnya tapi dia dibilang enak. Lalu di sana juga Dewa langsung ngomong, tapi Nana udahlah Mas, jangan banyak ngomong, ini nasi goreng ini enak, kata Nana. Lalu di sana di sisi lain terlihat di sini Roni dan si Livia disuruh ke tengah rumah sama Dewa, ada yang mau dibicarakan. Lalu di sana lagi-lagi si Livia ngomong sama Dewa minta Nana diusir dari rumah. Lalu di sana Roni, kalau Nana pergi dari rumah ini, saya juga akan pergi dari rumah ini, kata si berkokok Roni kepada Dewa dan Livia. Lalu di sana juga terjadilah Roni karena sudah tidak tahan karena diukit-ukit terus masa lalunya, dia sudah mengakui kesalahannya, tapi dia sambil nunjuk Dewa yang lagi duduk, saya tidak seperti Dewa yang lebih bejat, itu adalah Dewa, kata Roni kepada Dewa. Lalu di sana datanglah Lula. Lalu di sana juga Lula tidak terima bahwa kakaknya dihina terus dan disalahkan terus. Lalu keesok hariannya di sana lagi makan, tiba-tiba Bu Farah datang. Lalu di sana juga dikagetkan sama Bu Farah datang, Roni yang lari ke rumah karena Bu Farah datang dari berobatnya yang bohong itu. Lalu di sana juga si Ilet Atel dia melihatin Bu Farah. Lalu di sana juga Pasha juga menghampiri si alias Atel. Lalu di sana si alias Ilet Atel ngomong, itu Bu Farah cepat bantuin Pasha, tapi Pasha dalam artinya kok bisa cepat benar Bu Farah pulang dan gak ngasih tahu ke keluarga Dewa Buana. Saya curiga, kata Pasha. Apakah benar yang dilihat sama saya
waktu turun di taksi itu adalah Bu Farah. Lalu singkat cerita, Bu Farah juga masuk ke dalam. Lalu di dalam yang sudah diomongin sama Dewa, jangan ada yang nangis, kayak biasa aja, karena Mama Farah dia udah pulang berobat, dia kan punya penyakit jantung, biasa aja walaupun kita ada masalah, kata Dewa. Lalu pas datang di sana, singkat cerita, Bu Farah juga duduk di kursi dan dia menanyakan kepada Roni dan kepada Livia sama Dewa. Lalu sudah di sana Bu Farah ngomong kayak orang bener aja. Lalu di sana juga Dewa juga yang menjawab omongan Bu Farah. Di sini baik-baik aja mah, saya sama Nana juga baik dan Livia juga sama Roni baik, kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu di sisi lain, si alias si Hileud Ateul, si Nurus Tunyung lagi-lagi ikut campur, dia ngomong kepada Dewa sama Roni. Itu mungkin kalau yang mudah-mudahan itu benar, enggak cuman dalam bibir aja, kata si alias si Hileud Ateul. Lalu Dewa melihat si alias si Ateul sambil bicara kepadanya. Maksud kamu apa Alia, kata Dewa. Mendingan kamu jangan ikut campur urusan rumah tangga saya, dan kamu itu urusin kerjaan ke sana, ke tempat kerja, kata Dewa kepada si alias si Hileud Ateul. Lalu di sisi lain, keesok hariannya di sini Bu Farah memanggil Pasha untuk minta diantar ke rumah sakit untuk beli obat. Lalu di sana tiba-tiba datang Dewa. Lalu Dewa ngomong sama Bu Farah, kenapa ibu harus ikut? Biarin aja Pasha yang mengambil obat itu. Tapi di sana Bu Farah kekeh dia mau berangkat sendiri. Lalu singkat cerita, Bu Farah juga berangkat sama Pasha. Dan di sana juga Dewa sangat kaget dan heran, dan dia berpikir apakah benar omongan waktu Nana bilang bahwa Mama Farah ada di Jakarta tidak berobat. Lalu di sisi lain di sana Pasha juga diomongin sama Bu Farah. Kamu kalau saya sudah sampai ke rumah sakit, kamu jangan turun di mobil, kata Bu Farah ke Pasha. Singkat cerita di sana juga Bu Farah juga sampai ke rumah sakit dan Pasha di sana sendirian sambil ngomong sendiri, kenapa Bu Farah saya tidak boleh turun? Apakah benar-benar ini omongan si Kelvin waktu di kafe sama si alias Hileud Ateul bahwa Bu Farah tidak sakit dan tidak berangkat ke luar negeri berobat, dia baik-baik aja, kata Pasha ngomong sendiri. Saya akan mencari tahu apa benar apa enggaknya. Mudah-mudahan kita doakan segera terbongkar kebohongan dan kebusukan Bu Farah sama si alias si Hileud Ateul. Lalu di sana Bu Farah mau beli obat, bukannya obat untuk dia tapi malah beli obat vitamin. Lalu di sana juga Bu Farah duduk sambil nunggu obat dari dokter. Tiba-tiba lagi duduk dia menerima telepon. Lalu pas diangkat, yang telepon itu adalah Neratu. Dia sangat kaget dan dia kecewa kenapa Mama cepat-cepat pulang ke Jakarta, kata Bu Farah. Lalu Neratu di sana, Farah saya jemput, saya sudah di stasiun, tolong dijemput apa sama Pasha apa Dewa suruh jemput saya di sini, kata Neratu ke Bu Farah. Lalu di sana Bu Farah langsung ngomong sama Neratu, anak-anak pada sibuk semua mah, nanti saya nyuruh si alias si Hileud aja yang menjemput Mama, kata Bu Farah ke Neratu. Lalu di sana juga Bu Farah juga menelpon si alias Hileud Ateul. Singkat cerita, Neratu juga dijemput sama si alias si Hileud Ateul si Nurus Tunyung. Lalu di sana juga di sisi lain di rumahnya Bu Farah, di rumahnya Dewa Buana, dia ada keributan lagi. Si Brokokok Roni di sana karena sudah tidak tahan kelakuannya si Livia. Lalu dia mau pergi, tiba-tiba datanglah Dewa memarahin si Brokokok Roni. Tapi di sana si Brokokok Roni juga melawan kepada Dewa Buana karena dia sudah capek meladenin dan gak mau dibikin babu sama istrinya yaitu si Livia. Dan dia juga terus-terus diungkit-ungkit masalah lalu
dia sama Nana. Lagi dia ribut, tiba-tiba Neratu datang. Di sana semua sangat kaget dan terkejut melihat Neratu datang. Lalu di sisi lain di sana keesok hariannya si Alia si Leud Ateul menerima telepon. Pas diangkat yang telepon itu adalah si Kehead Kelvin. Lalu si Alia si Leud Ateul menanyakan kepada si Kehead Kelvin, "Ada apa Pak Kelvin?" Kata si Alia si Leud Ateul, "Saya ingin mencari tahu. Coba bilang sama saya ada apa sebenarnya di keluarga Dewa Buana," kata si Kehead Kelvin kepada si Alia si Leud Ateul. Lalu di sana si Alia si Leud Ateul menjawab, "Saya tidak tahu apa-apa. Di keluarga Dewa Buana baik-baik aja," kata si Alia si Leud Ateul kepada si Kehead Kelvin. Tapi si Kehead Kelvin di sana tidak percaya, dia ngomong lagi sama si Alia si Leud Ateul, "Kamu jangan membohongin saya Alia, saya tahu semuanya. Kalau kamu tidak mengasih tahu apa yang terjadi di keluarga Dewa Buana, saya akan membongkar rahasia besar kamu, bahwa kamu sudah kerjasama sama saya mau menghancurkan keluarga Dewa Buana, dan juga kamu sudah punya anak yaitu Salsa." Lalu di sana juga si Kehead Kelvin udah ngomong gitu, si Alia si Leud Ateul juga menjawab, "Jangan bawa-bawa anak saya," kata si Alia si Leud Ateul. Dan di sana juga si Kehead Kelvin juga ngomong, "Akan saya bongkar kalau kamu tidak mengasih tahu sama saya. Tunggu aja tanggal mainnya," kata si Kehead Kelvin kepada si Alia si Leud Ateul. Mudah-mudahan kebusukan dan kejahatan si Alia si Leud Ateul dan Bu Farah yang mau memisahkan anaknya, itu orang tua yang paling jahat, mudah-mudahan cepat terbongkar. Dan juga Neratu juga sudah pulang lagi dari kampung ke Jakarta. Lalu kita doakan juga Nana sama Dewa kembali romantis lagi kayak dulu. Dan kita doakan semoga Nana cepat-cepat dikasih momongan. Nah, itulah ulasan sinetron Bukharian Seorang Istri untuk malam ini 21 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Dan juga bila mana ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.